maupun Sutet. Ya, jadi nanti saya akan memberikan pengantar, nanti kita bisa diskusi dan kita bisa mengembangkan ya materi ini untuk dapat dipahami ya, ataupun mungkin lebih bisa digunakan sebagai bahan ya untuk riset, untuk berbagai hal yang berkaitan dengan akademik. Nah, sebelum ke materi, saya ingin sampaikan bahwa materi untuk tegangan tinggi hari ini saya menyampaikan ya materi sebelum nanti libur ya, minggu depan itu libur menyambut Idul Fitri, lalu juga ada beberapa tanggal merah gitu ya, sehingga kemungkinan kita masuk kalau tidak salah tanggal 9 gitu ya. Mudah-mudahan tanggal 9 udah kembali normal gitu ya, Andanya juga sudah selesai bersilaturahim dan bisa aktif di Google Meet lagi. Ya, kita harapkan ya, tapi nanti lihat kondisi, kalau seandainya nanti tidak memungkinkan ya kita bisa geser lah. Karena takutnya Andanya masih pada mudik atau masih banyak kegiatan di hari raya. Nah, tapi pasca Lebaran nanti itu sudah mulai diskusi ya. Jadi tolong Anda sudah mempersiapkan dari sekarang. Karena waktu 2 minggu itu tidak terlalu lama ya. Enggak. Jadi tolong nanti KM tolong nanti diatur ya siapa yang akan tampil pertama, kedua dan seterusnya. Ya, jadi minggu depan sepenuhnya Anda yang akan presentasi. Ya, tinggal diatur nanti waktunya, apakah satu kelompok maksimal 30 menit ya dengan tanya jawab atau lebih, silakan aja. Yang penting diharapkan satu pertemuan itu bisa 2 kelompok. Ya, nanti baru kita diskusikan dan kita bahas. Ya, jadi ya materinya kemarin sudah saya sampaikan, silakan aja Anda kembangkan sendiri. Tapi kalau misalnya Anda punya ide ya, atau Anda punya referensi yang berkaitan dengan tegangan tinggi juga silakan. Ya, jadi yang akan dinilai nanti adalah tentu materinya ya, temanya gitu kan, kesesuaian tema dengan presentasinya. Ya, lalu juga penampilan pada saat presentasi dan tentunya kualitas ya, baik menjawab ataupun melakukan argumentasi ya ketika ada pertanyaan. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan ya, kemungkinan nanti di beberapa pertemuan terakhir kita laksanakan secara luring di kampus ya. Jadi kalau nanti sudah normal gitu ya, Andanya juga sudah bisa kembali ke Bandung, ya kita upayakan untuk bisa melaksanakan pertemuan secara luring. Mudah-mudahan kondisinya tetap membaik ya, coronanya sudah hilang dan tetap kita menggunakan prokes. Nah itu ya, jadi saya harapkan kalau nanti ya kuliahnya jam 7 gitu ya, berarti Anda sudah harus standby ya di kampus itu ya jam 7. Ya, berarti kan Anda harus tentukan jarak dari rumah Anda ke kampus itu berapa menit, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin kalau hari ini Anda masih bisa goleran gitu ya, masih bisa santai, ya, mungkin juga belum kena air sedikit acan gitu kan, ya belum cuci muka gitu kan, udah bisa tampil di layar, udah bisa menghadap layar. Nah, tapi mungkin nanti ketika luring ya Anda harus sudah rapi ya, sudah ganteng, sudah cantik dan sebagainya. Ya, jadi tidak mungkin kan Anda ke kampus masih kulehe gitu kan. Ya, jadi itu juga harus diperhatikan ya. Jadi karena sudah terbiasa kuliah pagi itu di rumah gitu ya, tapi ketika nanti Anda ke kampus Anda kaget gitu ya. Wah, berarti saya harus berapa menit ke kampus ya, perjalanan dari rumah ke kampus dan seterusnya. Nah, itu juga tolong diperhatikan ya supaya efektivitas waktu juga bisa terjaga ya.
tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan nanti sekali lagi semuanya sudah kembali normal, kita bisa berdiskusi secara langsung ya, Anda juga bisa bersilaturahim dengan teman-teman dan sebagainya. Oke, saya pikir itu hal yang saya sampaikan ya. Jadi saya tidak akan mengulang lagi ya. Pokoknya nanti pada saat pertemuan pasca Lebaran, siapa yang akan tampil itu Anda sudah siapkan. Ya, jadi tidak saling menyalahkan, itu tidak ada atau tidak saling menunjuk gitu ya. Silakan Anda atur. Terserah misalnya mau kelompok pertama yang tampil, kedua yang tampil dan sebagainya. Siapnya saja gitu kan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, saya akan share screen ya untuk pertemuan kali ini. Oke, sudah terlihat ya di layar ya. Sudah ada pergerakan ya. Ada. Oke, sip. Hari ini kita akan bahas tentang anatomi ya, saluran udara tegangan tinggi. Jadi ini sebenarnya walaupun sudah ada yang pernah dibahas atau didiskusikan pada pertemuan sebelumnya, tapi tidak masalah ya, ini untuk mengingat kembali dan untuk membuat kita lebih percaya beberapa hal yang harus kita ketahui dari anatomi saluran udara tegangan tinggi dan juga saluran udara tegangan ekstra tinggi. Mengapa ini penting ya dijadikan bahan untuk pengembangan tegangan tinggi? Karena ya secara umum ya kita harus paham ya bahwa peralatan tegangan tinggi itu berbeda dengan peralatan-peralatan yang lainnya. Ya seperti tegangan menengah, tegangan rendah dan sebagainya. Kalau kita misalnya tidak memahami dan tidak mengetahui anatominya atau struktur perangkat-perangkat yang ada pada tegangan tinggi, nah itu nanti repot, ya. Sehingga ini perlu pengkajian lebih spesifik ya, karena nanti di lapangan pun ketika nanti Anda bergelut dengan saluran transmisi, anatomi ini menjadi salah satu perhatian, ya. Sehingga nanti ketika misalnya Anda mengukur tower gitu kan, melihat berapa sih panjang tower, berapa lebar tower ya, berapa berat dan sebagainya, itu kan harus diukur secara lebih spesifik. Ya, lalu juga misalnya andongan ya ataupun istilahnya sek dan sebagainya ya, yang pada penghantar tegangan tinggi itu terlihat jelas gitu ya, itu juga ada aturan dan ada ukurannya. Ya, sehingga semuanya itu punya anatomi tersendiri. Nah, di gambar yang ada di depan Anda ini kan sebenarnya ada beberapa anatomi ya atau beberapa tiang menara yang Anda juga sudah tahu ya, tiang itu untuk apa, ya jenis apa, dan juga pada kapasitas tegangan berapa ya. Ya, jadi kan pertemuan sebelumnya ada beberapa tipe tiang ya. Tipe-tipe yang memang banyak digunakan pada saluran transmisi dan itu juga memiliki beberapa sifat dan karakteristik dari tiang tersebut. Ya, sehingga yang menara itu ya sebenarnya bukan hanya dari baja, tapi juga ada yang dari kayu, ada yang dari beton gitu ya, dan juga ada yang dari baja itu sendiri. Ya, sehingga nanti di lapangan Anda jangan kaget ya ketika ada yang menaranya kok tidak seperti yang dilihat ya, ada cabang segala macamnya, ada tangan dan ada struktur yang lainnya, tapi dia lurus seperti tiang listrik dan seperti tiang-tiang yang lainnya. Ya, sehingga sekali lagi bahwa di lapangan itu berbagai hal bisa Anda temukan. Yang penting Anda pahami dan bisa mengetahui fungsi kerja dan sebagainya. Nah, di sini ada tipe dan fungsi ya, fungsi menara atau fungsi tiang ya. Jadi ini sebenarnya istilah-istilah yang juga diharapkan Anda sudah familiar ya dengan istilah ini. Ya, jadi misalnya ada tipe tiang penyangga ya.
itu dinotasikan dengan huruf D. Biasanya penyangga itu dari bahasa dragmas gitu ya. Ya, jadi penyangga konduktor ya, jalur saluran lurus. Nah, ini biasanya tipe-tipe tiang yang berbentuk suspension gitu ya. Suspension tower gitu ya, dan anjal suspension tower. Ya, jadi ini adalah tiang penyangga dengan notasi D ya, D itu dari bahasa Belanda ya, dragmas ya, artinya menyangga konduktor. Jadi konduktornya itu disangga. Ya. Dan ada istilah penyangga dan ada istilah penegang gitu ya, pada pertemuan beberapa minggu yang lalu. Nah, itu adalah istilah yang sering digunakan dan Anda harus pahami ya. Jadi jangan sampai nanti ketika ada menara tipe D, Anda bingung, D ini apa gitu kan. Ya. Lalu ada tipe penegang ya yang kita kenal dengan tipe tension gitu ya. Nah, itu kan juga dari struktur anatominya berbeda dengan tipe suspension. Ya. Dan itu penegang itu dinotasikan dengan huruf A. Ya, apa itu A? Yaitu avanmas gitu ya. Artinya dia merambat dan menahan tarikan konduktor. Ya, kalau tadi menyangga gitu ya. Kalau ini menahan gitu ya, menahan tarikan konduktor. Ya, biasanya kan jadi lurus gitu kan. Kalau tadi kan tegak. Gitu. Nah, ini biasanya tension tower pada penegang ini atau tipe A ini itu dua sisi seksi saluran ya. Satu seksinya kurang lebih 3 kilo. Ya. Jadi sekali lagi pada dua seksi saluran itu kurang lebih satu seksinya itu jaraknya sekitar 3 km. Ya. Jadi cukup jauh ya 3 km ya. Satu seksi artinya dua saluran ya antara menara 1 dengan menara 2 itu kurang lebih 3 km. Ya. Atau 12 gawang gitu ya. Nah, ini adalah tipe penegang. Ya, jadi dia sekali lagi menegangkan konduktor. Umumnya ini adalah tipe-tipe tower yang banyak digunakan ya pada beberapa saluran transmisi. Nah, yang ketiga itu adalah akhir atau NMAS ya, atau tipe notasinya E. Ya, ini tipe akhir. Nah, dia biasanya menahan tarikan konduktor. Jadi pada satu sisi. Ya, karena yang posisinya itu di akhir ya, biasanya di akhir dekat saluran ya, gardu induk ya, itu biasanya ada menara terakhir sebelum beralih ke gardu induk ya, artinya sebelum berpusat pada gardu induk. Nah, itu adalah tipe NMAS atau dead end tower istilahnya. Ya, jadi hanya satu sisi. Kalau yang tadi kan penegang, penyangga itu kan dua sisi. Ya, artinya ada sisi kanan, ada sisi kiri. Nah, kalau tipe NMAS ini biasanya hanya satu sisi. Ada juga tipe sudut ya, yang dengan istilahnya H, yaitu adalah tipe Hawkmesh atau istilah juga yang lain Angel Tower. Ya. Nah, ini menahan tarikan konduktor dari dua arah sudut. Ya. Jadi biasanya posisinya di sudut gitu ya. Karena belokan atau karena beberapa faktor geografis, maka dia ketika ditarik dari dua sudut, nah dia adalah tipe menara Hawkmesh atau tipe H. Yang kelima itu tipe cabang, oke ya, Hawkmesh ya, branch line tower, ya ini adalah percabangan saluran, ya. Lalu yang keenam ini adalah transposition tower, perlintasan sisi, ya, atau tipe K, ya, atau cruisingen. Ya, jadi biasanya melintasi jalur fasilitas lain ya, seperti misalnya kereta api atau lintasan-lintasan yang lain ya, ini biasanya menggunakan transposition tower. Nah, ini adalah tipe-tipe menara ya. Jadi istilah-istilah ini sering digunakan ya daripada saluran transmisi tegangan tinggi. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada tiang itu sekali lagi yang harus dipertimbangkan ya, bukan hanya tiangnya semata. Ya, apalagi misalnya pada konstruksi menara baja, ternyata bukan hanya tiangnya saja yang diperhitungkan, tapi juga beberapa hal. Ya.
seperti beban berat tiang ya, lengannya, konduktor, isolator dan aksesorisnya. Itu juga menjadi perhatian. Ya, sehingga dia tidak hanya menahan bebannya sendiri tapi juga menahan beban-beban yang lainnya. Ya, jadi begitu berat ya tugas menara atau tugas fungsi menara transmisi. Ya, di samping dia menahan dirinya tapi dia juga harus menahan berat lainnya. Lalu ada tekanan angin, ya, ini juga perlu diperhatikan, tekanan garis datar ya pada tiang. Lalu tekanan angin searah saluran pada tiang, isolator dan aksesoris ya. Dan juga gaya tarik kerja maksimum dari seluruh konduktor. Ya, jadi ternyata ada 4 komponen utama gitu ya. Beban yang harus ditahan oleh tiang menara atau tower. Ya. Jadi ya itu tadi ya berat tiang, tekanan angin datar, tekanan angin searah, dan juga gaya tarik maksimum konduktor. Nah ini ya, jadi ternyata sekali lagi tiang itu tidak hanya menahan dirinya, tapi juga menahan beberapa peralatan yang ada di sana. Nah sehingga beban-beban yang khusus ya, karena timbul ketidakseimbangan gaya dari konduktor, ya, maka ini harus diperhitungkan beberapa hal ya, seperti misalnya kemungkinan adanya gaya torsi karena ketidakseimbangan, ya. Itu juga harus diperhitungkan. Ya, jadi kalau ada ketidakseimbangan itu harus diperhitungkan ya gaya torsi yang muncul. Lalu gaya tarik kerja maksimum dari satu konduktor dan sebagainya. Nah, umumnya tipe-tipe D ya 50% gaya kerja maksimum dari satu konduktor pada sisi tanpa tekanan angin. Ya, itu untuk yang tipe D. Nah, untuk yang tipe A, HE ya, itu biasanya 100% dari gaya tarik kerja maksimum dan satu konduktor pada satu sisi tanpa tekanan angin. Nah, ini adalah beban khusus ya, karena timbul ketidakseimbangan gaya dari konduktor. Ya, sehingga gaya torsi maksimum yang dapat terjadi pada tiang dan lengannya karena ketidakseimbangan garis tersebut di atas. Ya, jadi sekali lagi bahwa beberapa pertimbangan ya ketika terjadi ketidakseimbangan gaya pada konduktor ini berdampak ya pada hal-hal lain. Ya makanya sekali lagi ini harus benar dikerjakan secara baik. Ya, jadi misalnya jarak antar kawat gitu kan, berat konduktor, berat isolator dan sebagainya itu juga menjadi salah satu pertimbangan bagaimana membuat saluran transmisi itu menjadi baik dan tentu bekerja secara optimal. Nah ini beberapa contoh isolator ya, ini juga sudah pernah kita sampaikan ya, ada isolator batang, ada isolator untai gitu kan, ya dengan kapasitas 230 kV gitu ya. Ya jadi itu tinggal diperhitungkan nanti. Ya jadi kan sekali lagi renteng isolator itu tergantung dari kapasitas tegangan. Ya jadi kan kita sudah tahu bahwa satu untayan itu sebanding dengan 15 kV. Ya, jadi kalau 150 ya mungkin 10 gitu kan. Nah, kalau 230 atau 500 ya, tegangan tinggi ekstra tinggi itu bisa lebih banyak. Kalaupun misalnya tidak panjang dia biasanya paralel dan sebagainya. Nah, ini contoh beberapa jenis isolator. Nah, sehingga kalau kita menghitung ya berapa untayan isolator ya itu bisa terlihat. Ya, jumlah isolator atau untai. Ya, ini juga umumnya digunakan ya pada beberapa tegangan tinggi. Ya, jadi misalnya 69 kV atau kita kenal dengan tegangan 70 kV. Nah, itu ada yang untainya 4 gitu ya, ada yang untainya 6 dan ada yang untainya 8. Ya. Nah, untaian ini sekali lagi tergantung dari kapasitas dia mampu menahan tegangan berapa. Ya. Jadi kalau misalnya satu untai itu 15 kV ya, kalau 70 kan tinggal dibagi saja ya, 70 dibagi 15 gitu kan. Tapi kalau misalnya ada isolator yang kapasitasnya di atas 15 ya, misalnya dicetak 20 kV. Nah, itu bisa saja lebih sedikit ya. Jadi tergantung pabrikan yang membuat untaian isolator tersebut. Nah, jadi 15 kV ini
tidak mutlak ya. Ya, ada beberapa peralatan atau produsen ya untuk isolator itu menggunakan satu unta itu bisa sampai 25 kV misalnya, tergantung dari kualitas bahan dan juga fungsinya. Nah, ini biasanya sudah ada daftarnya. Ya, jadi misalnya di sini yang untuk 500 kV itu bisa sampai 28 gitu ya, 34 bahkan sampai 42 ya. Jadi sekali lagi tergantung berapa besar satu unta itu kapasitas tegangannya. Ya, jadi ini ada beberapa pilihan. Sehingga nanti tinggal kita mencari. Ya, di lapangan itu kita mau mencari yang lebih banyak, artinya kapasitas tegangan yang ditahan itu biasanya lebih kecil. Tapi kalau untaiannya lebih sedikit, biasanya kapasitas tegangan untuk menahan berapa tegangan itu biasanya lebih besar. Ya, sehingga keterangan isolator kondisi ringan, sedang, berat ya, tergantung pada intensitas petir, tahanan kaki tiang dan juga polusi. Ya, jadi sekali lagi isolator itu kondisinya ringan, sedang, berat ya, itu biasanya pada garis bawah dan seterusnya. Nah, ini adalah sekali lagi jumlah isolator ya. Jadi kalau kita ingin menghitung jumlah isolator, ya kita tinggal tentukan saja gitu kan. Ya, berapa sih gitu kan, satu yuntainya itu berapa, sehingga nanti kita bisa kalikan ya dengan kapasitas yang ada. Nah, ini beberapa perlengkapan yang ada pada aksesoris tegangan tinggi. Biasanya ini selalu terintegrasi ya, artinya menjadi bagian dari menara ya di atas. Ada klem ya, ada klem tegangan tarik, klem gantung ya, kait gantung bawah ya. Ada juga yang tanduk api ya atau arching horn, tanduk busur ya. Jadi memang bentuknya seperti tanduk gitu ya. Nah, ini adalah salah satu peralatan yang ada pada tegangan tinggi ya, menara. Ya, jadi klem, tarik, gantung bawah dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh isolator baik tunggal maupun ganda. Ya, isolator gantung. Ya, jadi kalau kita ini kan secara lebih detail gitu ya. Nah, ini bagian-bagiannya itu sudah tertata. Ya. Tegangannya gitu kan, tanduknya gitu kan, gantungan isolatornya ya dan sebagainya itu sudah ini ya. Artinya ya tinggal kita gunakan saja atau kita tinggal setting saja secara baik. Ya, sehingga masing-masing komponen ini itu memiliki fungsi. Ya, jadi sekali lagi pada isolator itu ada bagian-bagian yang memang melekat di dalamnya. Ya, sehingga ya isolator itu hanya untaian, nah nanti klep-klep ataupun gantungan-gantungan itulah yang nanti juga harus menjadi perhitungan dan sebagainya. Nah, itu untuk yang isolator tunggal ya. Nah, ini yang isolator ganda ya. Nah, ini biasanya pada tegangan dengan kapasitas yang lebih tinggi. Ya. Misalnya 230 sampai mungkin 500. Nah, itu modelnya ganda gitu ya. Sebentar, ada telepon. Assalamualaikum. Bro. Gimana bro kabarnya? Ya. Ya, ini rencana mau ke kampus hari ini gitu kan, ada pekerjaan Pak yang harus diselesaikan. Nah, ya kemarin Pak Komar telepon gitu kan, paling hari ini katanya mau dicairkan. Kemarin kan kalau udah pulang gitu kan, jadi nggak sempat ketemu gitu. Ya hari ini. Jadi dia udah telepon kemarin Pak Komar udah kasih dan sama Pak Batiar saya gitu kan. Oh iya siap, nanti aja Senin saya bilang. Iya Pak. Ya memang rencana ini mau habis Lebaran mau
dilaksanakan kegiatannya. Gitu. Jadi ya dari sekarang kita persiapan peralatan dan segala macamnya. Terus sekarang kita langsung launching gitu kan. Kemudian Prof. Bahtiar bisa sehat kembali gitu kan, bisa ke kampus lagi. Gitu. Iya gitu Pak, harus tetap semangat Pak. Kemudian teman-teman juga berharap Bapak bisa aktif lagi ya. Ketemu lagi. Iya Pak, nanti saya kasih tahu ya karena memang paling nanti masuknya di jalur seleksi mandiri UI Pak. Ya, nah, yang penting jangan sampai telat daftarnya gitu kan, administrasi segala macam. Mudah-mudahan bisa lolos. Iya, gitu. Nanti lah kalau memang waktunya sudah ada dan memang sudah harus daftar, saya kasih tahu lah ke Iskandarnya supaya segera daftar gitu kan. Takutnya kalau tidak daftar kan susah untuk memprosesnya gitu. Ya siap. Mudah-mudahan bisa bergabung Pak di sini. Iya. Saya tanya kemarin ikut SNPTN enggak, SBMPTN enggak? Oh enggak, katanya waduh sayang kesempatan untuk bisa seleksi gitu. Akhirnya saya bilang ya ini jalur ketiga aja, jalur terakhir gitu. Iya. Oh, nah itu gitu kan, harusnya sekolah memberikan informasi segera gitu kan. Iya gitu kan, itu kan untuk menyangkut masa depan ininya gitu kan, anak mahasiswa gitu. Iya, dia kemarin datang. Iya udah ketemu, pokoknya saya bilang nanti pokoknya kalau udah jalur seleksi mandiri dibuka itu segera daftar segala macam ya, sehingga nanti ikut tes dan segala macamnya lah, jangan sampai telat. Mudah-mudahan bisa lolos. Iya, gitu. Bisa bergabung di elektron. Panitia apa ya Pak? Terkait ada 3 orang Pak, ada saya, Pak Erik, Pak Adli gitu kan, ya, dan mungkin ada beberapa mahasiswa lah, gitu kan. Jika nanti kita memberdayakan mereka lah. Iya siap, iya pasti Pak gitu kan. Saya bilang Pak Komar nanti jadi tim ini lah, teknis di lapangan. Udah banyak bantu dan sebagainya. Iya Pak. Iya, gitu. Pastilah saya akan lupakan gitu kan. Banyak bantu lah. Iya. Siap Pak, mohon Pak, insya Allah Pak. Nanti kita sisihkan untuk yang ya sama-sama Pak Bahtiar, semoga lekas sembuh ya kembali. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, barusan ada telepon, jadi saya harus menerima terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi sekali lagi untuk isolator ini ada beberapa tipe ya, ada yang tunggal dan ada yang ganda. Ya, jadi sekali lagi untuk yang tunggal biasanya untuk kapasitas tegangan yang tidak terlalu besar ya, tegangan tinggi umumnya. Nah, untuk yang ganda ini ya tentu berkaitan dengan jumlah untai yang banyak ya. Jadi kan tidak mungkin dia panjang ya. Nah, makanya nanti mungkin dibagi 2 gitu ya. Yang misalnya 500 ya harusnya 20 panjang ke bawah. Nah, mungkin
dibagi 2 ya, jadi 10 kanan 10 yang kanan, 10 yang kiri. Nah, modelnya seperti itu. Nah, sekali lagi di antara isolator ini ya itu tadi ada beberapa peralatan. Ya, ada arching horn, ya ada untai gantung dan sebagainya gitu ya, sehingga benar-benar isolator itu bisa berfungsi secara maksimal. Ya, sehingga ketika dia bekerja gitu ya, artinya tidak ada gangguan ya, isolator ini tentu berfungsi sebagai pemisah ya antara konduktor ya, baik fasa dengan fasa ataupun fasa dengan ground dan sebagainya. Ya, jadi memang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga fungsi dari menara tersebut bisa bekerja lebih baik. Nah, lalu berkaitan dengan konduktor gitu ya. Jadi dalam sistem tegangan tinggi, nah ada beberapa jarak yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah jarak antar konduktor. Ya, jadi konduktor ini kan ada beberapa rangkaian gitu ya, ada beberapa pasang gitu ya, sehingga antara satu jarak dengan yang lainnya itu biasanya diatur. Ya. Nah, bagaimana cara mengatur jarak antar konduktor? Itu biasanya menggunakan beberapa rumus. Ya, ada VDE dan ada VAB. Ya. Ya, ini ada yang dari Belanda dan juga ada yang dari Jerman gitu ya. Formulanya. Tapi sebenarnya sama-sama saja. Ya. Nah, untuk yang VDE ini sendiri itu menggunakan formula K ya. Jarak antar konduktor ya, jarak antar konduktor itu sama dengan K dikalikan akar B plus LK plus UN dibagi 150. Ya, nah jadi K itu apa? K itu adalah faktor ayun tergantung ya, angin. Ya, jadi faktor ayun tergantung angin. Lalu juga diameter kawat itu biasanya 0,7 sampai 0,6 untuk yang datar, untuk yang vertikal itu 0,9 sampai 0,7. Lalu B itu adalah panjang andongan. Ya, jadi andongan itu adalah untaian ya, kabel yang menguntai gitu kan pada saluran transmisi. Lalu panjang renteng isolator. Ya, jadi panjang renteng isolator juga menjadi salah satu formula atau parameter untuk menghitung jarak antar konduktor pada andongan terendah. Ya. Jadi UN dibagi 150. Jadi UN-nya itu tegangan nominalnya. Kalau misalnya tegangan 150 berarti UN-nya 150, kalau tegangannya 70 berarti UN-nya 70 dan seterusnya. Ya. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi bahwa dalam mengatur jarak antar konduktor itu tidak asal-asalan atau tidak seenaknya. Ada aturan mainnya dan juga ada perhitungannya. Ya. Nah, ini juga yang menurut VAB juga hampir sama ya. Tapi dia menggunakan diameter. Perhitungannya menggunakan diameter kawat. Ya, jadi diameter kawat dikalikan 6 ya, dikalikan dengan panjang andongan. Ya, berapa panjang andongannya gitu ya antara satu sisi dengan sisi lainnya dibagi dengan berat konduktor. Ya. Jadi yang satu menggunakan faktor ayun gitu ya. Yang satu menggunakan diameter. Nah, ini sebenarnya sama saja. Ya, jadi kalau nanti di lapangan misalnya Anda menemukan bagaimana menghitung panjang jarak konduktor, itu bisa menggunakan rumus VDA, bisa juga menggunakan rumus VAB. Ya, jadi tergantung data yang kita miliki. Ya, jadi sebenarnya hampir sama. Ya, perkaliannya itu nanti tetap sama ya, UN dibagi 150. Ya, hanya yang satu sekali lagi menggunakan faktor ayun ya, dan renteng isolator, yang satu menggunakan diameter kawat dan berat konduktornya. Nah, itu ya jarak antar konduktor digunakan perhitungan menggunakan beberapa formula. Nah, lalu ada juga yang kita kenal dengan jarak bebas. Ya. Jadi jarak bebas untuk macam-macam lintasan pada tegangan tinggi itu diatur, ya baik di PUIL ataupun pada peraturan yang dikeluarkan oleh PLN. Ya, jadi memang tidak bisa seenaknya pada tegangan tinggi gitu ya,
itu membuat bangunan, ya, membuat gedung, ya, pencakar langit dan sebagainya tanpa memenuhi persyaratan tertentu, ya. Jadi seperti halnya misalnya rel kereta lah kan, pada lintasan kereta api, ya, itu kan ada jarak di mana di sekitarnya itu tidak ada rumah tinggal misalnya, tidak ada bangunan sebagainya, sehingga nanti ketika kereta bergerak itu tidak rusak atau tidak mengalami gangguan dan sebagainya. Nah, pada saluran tegangan tinggi juga sama, ya. Di sini adalah ada jarak hantaran udara tegangan tinggi pada bagian benda di sekitarnya. Nah, sekurang-kurangnya harus memenuhi angka-angka seperti pada tabel berikut. Ya, jadi misalnya gini, pada tegangan 70 kV gitu ya. Nah, maka jarak ruang bebasnya minimalnya itu adalah 6,5 ya untuk lapangan terbuka. Ya, jadi diukurnya itu dari konduktor yang paling rendah. Gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya ada untayan konduktor, ya cari titik yang paling rendah. Nah, disitulah diukurnya 6,5 meter. Itu ya. Itu adalah jarak ruang bebasnya. Ya, itu lapangan terbuka. Lalu jalan raya itu 8 ya, 8 meter. Pohonan 3,5 gitu ya. Bangunan tidak tahan api 12,5 ya. Bangunan tahan api 3,5 ya. ESTR dan telekomunikasi 3 dan seterusnya. Nah, itu adalah jarak bebas yang harus dipenuhi ya pada saluran pada tegangan 70 kV. Nah, pada 150 kV itu juga beda ya, ada aturan mainnya. Ya. 150 kV ya, lapangan terbuka 7,5, jalan raya 9 dan seterusnya. Ya. 380 juga sama gitu ya. 8,5 ya jarak lapangan terbukanya. Kalau yang 500 kV 9,3 meter ya lapangan terbukanya dan seterusnya. Ya, jadi dari mulai lapangan terbuka sampai tiang kapal saat air pasang. Ya. Jadi kalau misalnya dia berada pada saluran yang tegangan tinggi di laut gitu ya, itu tiang kapal saat air pasang itu diukur ya, supaya dia tidak dekat dengan tegangan tadi ya, saluran transmisi tadi. Nah, itu yang ada pada jarak bebas. Nah, yang sebelah kanan itu adalah double single ya, 500 kV gitu ya. Sehingga ini juga ada aturannya. Ya, kalau yang 500 kV ini adalah menggunakan yang normal ya, yang umum. Kalau yang paling kanan itu adalah 500 kV menggunakan double single McLeod ya. Jadi ada beberapa tower yang memang menggunakan double ininya ya, menaranya gitu kan. Sehingga perhitungannya juga berbeda. Ya, jadi misalnya lapangan terbukanya 10 sampai 11 meter, tiang kapalnya 8,5 meter dan seterusnya. Nah, mengapa ini diatur gitu ya? Mengapa ini harus menjadi satu catatan ya? Agar masyarakat umum ataupun instansi dan sebagainya yang berada pada jaringan transmisi udara terutama itu mematuhi ini. Ya, tidak seenaknya. Ya. Jadi jangan sampai ketika ada tower atau menara di wilayahnya, dia seenaknya membangun atau misalnya menanam pohon dengan ketinggian tertentu, ya. Nah itu biasanya dilarang dan memang tidak boleh, ya. Nah sejauh mana tidak bolehnya itu akan diatur ya. Jadi memang ini harus ada aturan main yang memang harus sepakati. Kadang-kadang kan masyarakat tidak tahu mana yang memang jarak bebas, mana yang jaraknya aman dan seterusnya. Ya, yang terpenting adalah bahwa saluran tegangan tinggi bagaimanapun memiliki dampak, baik dia medan magnetnya ataupun medan listrik. Ya.
Jadi saya pernah sampaikan, ya pengaruhnya apa? Pasti ada lah. Pengaruhnya ada ketika kita misalnya tinggal berlama-lama di daerah yang berkaitan dengan medan magnet dan medan listrik. Nah ini nanti berdampak pada pendengaran, pada daya ingat, ataupun yang lainnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi prinsipnya bahwa jarak itu diatur, ya, sehingga tidak sembarangan bisa melakukan aktivitas ya yang ada di sana. Nah ini ya contoh gambar dari jarak yang diinikan. Ya, jadi bagaimana jarak bebas itu yang diarsir gitu ya. Ya, bagaimana posisi bangunan, ya posisi bangunan dan pohon ya yang ada pada saluran tegangan tinggi, ya sehingga kita paham ya bahwa jarak bebas itu adalah jarak di mana ya memang masih diperbolehkan mendirikan dan juga menanam pohonan dan sebagainya di area tegangan tinggi dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi prinsipnya bahwa saluran udara ya itu memiliki aturan-aturan mainnya. Ya, jadi ketika dia berada pada menara, ya di mana posisi bebasnya itu kita bisa ukur. Ya, ada aturan mainnya, ada ininya dan seterusnya. Sehingga misalnya nanti jarak misalnya di sini 20 meter gitu ya, ke kanan dan ke kiri itu yang harus dipatuhi. Nah, itu biasanya diukur dari isolator yang paling luar gitu kan. Isolator yang paling luar. Ya, itu yang harus diatur jaraknya dan sebagainya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika terjadi penyimpangan gitu kan, ya. Jadi misalnya bangunan gitu ya masuk ke wilayah arsiran ya atau gedung dan sebagainya, termasuk juga pohon itu melintasi area-area yang diarsir ini, ya. Nah, kira-kira apa dampaknya gitu ya? Dan apa yang hukuman apa atau hal apa yang bisa diinikan oleh institusi ya dalam hal ini PLN dan sebagainya. Ketika dia melakukan pelanggaran atau tanpa sengaja dia berada pada area-area yang memang seharusnya jadi zona merah. Ya. Kira-kira apa gitu kan yang berdampak ketika kita memaksakan ya mendirikan bangunan, ketika kita memaksakan menanam pohon segala macam ya pohon cemara yang tinggi dan sebagainya di area yang memang tidak boleh seperti itu. Ya bahkan banyak gitu ya kita lihat di beberapa daerah yang mendirikan bangunan itu di bawah pohon atau di bawah menara. Ya, jadi menaranya itu tiangnya itu dijadikan tempat untuk tinggal dan sebagainya. Apa kira-kira dampaknya? Coba Anda pikirkan gitu kan, seperti apa dampak dan tentu pengaruhnya pada orang tersebut ya, atau pada lembaga tersebut dan sebagainya.
Oke, ada yang tahu apa kira-kira dampaknya ketika kita melakukan sebuah kesalahan ya dengan memaksakan diri ya untuk berada pada zona yang sebenarnya dilarang. Maksudnya misalkan pepohonan tuh masuk ke zona Iya yang gitu itu kan. Pak. Iya artinya ketika ya baik pohonan ataupun rumah tinggal dan sebagainya kita pada area yang diarsir ini gitu kan. Kira-kira apa dampaknya? Ya kan itu mungkin jarak medan elektromagnetik yang aman gitu Pak. Misalkan kalau misalkan ada pohon ke situ nanti listriknya bisa loncat ke pohon gitu. Oke. Sama juga misalkan ke rumah misalkan manusia bisa saja si listriknya menyambar ke orang gitu Pak. Ya, tapi memang seperti itu ya realitanya di lapangan justru ya banyak masyarakat yang ya tidak paham dengan ini gitu kan. Ya, di beberapa area SUTT gitu ya. Masih banyak orang yang memang tinggal di bawah menara, di bawah saluran udara tegangan tinggi gitu ya. Tapi dia justru rumahnya tuh di tingkat gitu kan. Bahkan kadang-kadang jarak dengan saluran kabelnya itu sangat dekat gitu kan. Nah ini gimana dampaknya kalau gitu? Ada yang memberi argumentasi lain? Ya kalau misalnya nanti Anda lah misalnya gitu kan, ketika beli rumah gitu kan, nyari di mana-mana tidak ada, tapi ada wilayahnya, tapi di bawah subtet gitu kan. Nah, apakah Anda tetap memaksakan ya tinggal di sana dengan risiko tertentu, atau Anda cari ya daerah lain ya eh, dengan misalnya harga yang relatif lebih mahal gitu kan? Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Anda Kalau untuk kalau saya sih Pak, kalau seperti itu mending cari yang lain soalnya saya pernah lihat baca gitu jurnal cuman selewat gitu katanya bisa mempengaruhi kesehatan kalau ke manusia tuh Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih tahu gitu dampak kesehatannya seperti apa.
Ya, pasti salah satunya adalah masalah kesehatan gitu ya. Nah pertanyaannya gimana rasionalisasinya? Ini bisa mempengaruhi kesehatan ya, baik kesehatan otak ataupun kesehatan lainnya ya, termasuk juga dampak lingkungan dan sebagainya. Kira-kira ada nggak analisisnya ya yang bisa Anda sampaikan gitu kan? Ya karena ini kan menyangkut radiasi ya, radiasi medan magnet dan medan listrik. Kira-kira seperti apa ininya? Resiko dan akan dihadapi ketika kita memaksakan diri. Kalau menurut Anda semua, kira-kira radiasi medan magnet, medan listrik itu bahaya tidak? Ada nggak batasan-batasan seberapa besar medan magnet dan medan listrik yang diperbolehkan gitu ya, atau masih dijadikan toleransi ya pada manusia gitu kan, sehingga ya ketika itu dilanggar gitu ya, itu bisa berdampak fatal gitu kan, baik bagi kesehatan ataupun bagi aspek keselamatan lainnya. Ada yang mau memberi komentar? Anda sudah belajar medan elektromagnetik nggak? Halo, sudah mengambil kontrak mata kuliah medan elektromagnetik? Ya oke ya, jadi itu PR lah buat Anda gitu ya. Jadi sejauh mana medan magnet dan medan listrik itu mempengaruhi ya bagi kesehatan ataupun bagi aspek-aspek lainnya. Sehingga ada aturan-aturan main yang diterapkan oleh PLN ataupun PUIL gitu ya untuk pengaturan hal tersebut.
Pak izin bertanya boleh? Oke, silakan. Oh ya Pak, izin bertanya terkait di sini kan pembahasannya ada daerah-daerah yang memang tidak boleh, didekati gitu ya Pak atau berbahaya. Nah Pak, ketika misalkan ada rumah atau lahan milik pribadi gitu Pak, entah sawah ataupun rumah tinggal, itu dilewati oleh kabel SUTT atau SUTED. Nah itu apakah dari PLN akan memberikan kompensasi gitu Pak kepada pemilik tanah? Karena kan itu daerah yang cukup berbahaya gitu Pak. Oke, ya ini kaitan dengan aturan main ya. Jadi biasanya sebelum PLN itu melakukan pengembangan ya, misalnya ingin mendirikan atau memperpanjang SUTED ya 500 kp, biasanya dia akan melakukan pembebasan lahan pada daerah-daerah yang dilalui. Ya, jadi kan itu udah ada tracknya, itu sudah ada. Ya, jalur mana saja, wilayah mana saja, daerah yang memang harus dibebaskan atau harus dibeli oleh mereka. Ya, jadi karena untuk kepentingan negara biasanya masyarakat tidak boleh menahan atau tidak boleh seenaknya gitu kan, tidak mengizinkan dan sebagainya. Ya, ketika itu diperlukan untuk kepentingan nasional. Ya, jadi misalnya daerah kita mau dijadikan tempat jalan tol untuk kepentingan nasional, itu kita wajib ya melepaskan ya tentu dengan ganti rugi atau ganti untung lah. Ganti untung gitu ya, karena kita berharap tanah kita dilepas tapi kita mendapatkan untung bukan mendapatkan rugi. Nah, itu harus dilakukan ya sebelum pembangunan itu berjalan ya. Nah, kalau itu sudah berjalan ya, jadi misalnya Anda beli tanah gitu kan, beli tanah tapi sudah ada saluran SUTED. Nah, itu berarti ada hal-hal yang harus Anda clearkan gitu ya. Ya, apakah tanah milik Anda itu berada sebelum saluran itu ada atau tidak gitu ya. Nah, itu juga Anda harus selidiki. Kalau misalnya saluran itu sudah ada dan Anda baru membeli tanah, berarti Anda pada posisi yang salah. Ya, biasanya itu sengketa dan sebagainya lah tanah gitu kan. Ya, dan Anda bisa lakukan class action ataupun hal lainnya ya dengan hukum dan sebagainya. Ya, karena kita kan tidak boleh membeli sesuatu yang kategorinya zona merah gitu kan. Ya, misalnya tanah longsor atau area yang masih sengketa atau area memang sebenarnya milik negara. Ya, jadi misalnya kita membeli area yang memang misalnya ada di pinggir jalan kereta, ya itu kan kadang-kadang banyak yang dijual tuh, yang harusnya dipakai untuk apa namanya area bebas ya untuk kereta, kadang-kadang dibuat bangunan ya karena sudah kelamaan diakui menjadi hak milik dan setelah itu dijual gitu kan. Nah ini kan itu bisa jadi masalah itu di mata hukum karena menjual barang yang memang ilegal ya. Tetapi ketika misalnya tanah Anda sudah dibeli sebelum SUTT itu berdiri, maka Anda juga bisa melakukan class action juga. Bahwa Anda menuntut bahwa ketika itu terjadi, ya resiko-resiko yang Anda hadapi nanti ketika itu berada di wilayah Anda, itu yang juga nanti akan Anda tuntut gitu ya. Ya. Jadi PLN ini kan milik negara gitu ya. Ketika kita melarang atau kita tidak bisa memberikan tanah kita, itu kita biasanya kena hukuman gitu kan, bahkan bisa dipidanakan ya. Nah, tetapi ketika mereka menerobos ya tanpa izin kita, ya kita juga bisa melakukan semacam pembelaan. Ya, makanya itu harus diselidiki dulu. Tanah itu berdiri sebelum atau setelah SUTT ya atau saluran transmisi itu ada. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau itu misalnya tetap dipaksakan gitu ya.
Nah, itu nanti ya berdampaknya itu tadi fatal. Karena sekali lagi ketika kita berada pada area yang memang berbahaya, terutama menyangkut radiasi, maka upayakan dihindarilah. Ya, karena memang radiasi itu tidak 1-2 hari, tapi itu dia bertahap. Ya, sama halnya ketika Anda ya menelpon. Nah, Anda kan kalau menelpon itu kalau 5-10 menit masih bisa lah, tapi kalau udah 1 jam, 2 jam, itu kan kepala terasa pusing. Ya, karena Anda dekat dengan radiasi. Telepon itu kan radiasi, medan elektromagnetik dan sebagainya lah. Ya, sehingga kalau itu kelamaan gitu ya, kita berhari-hari atau bertahun-tahun menggunakan telepon dengan lama, juga di dekat otak kita, itu biasanya akan timbul rasa pusing dan sebagainya. Nah, itu dampaknya ke sana. Ya, jadi bagaimanapun radiasi itu ada batasnya, ya. Tapi kalau misalnya kita hanya sesaat di sana, di area tersebut tidak lama, ya itu nggak jadi masalah. Tapi kalau kita tinggal bertahun-tahun, ya, dari mulai bujangan, menikah, punya anak dan sebagainya, nah itu kemungkinan radiasi itu akan menggumpal gitu kan. Sehingga dampaknya bisa tadi ya, daya ingat kita berkurang gitu kan. Bahkan ada penelitian yang bisa menyebabkan kemandulan dan sebagainya. Ya, nah itu ya dampak-dampak tersebut harus diperhatikan. Nah, seperti itu ya jawabannya. Ya baik, terima kasih, Pak.
Oke ya, jadi sekali lagi untuk tugas Anda bisa langsung lihat di spot ya, tugas nomor 3 kalau tidak salah. Silakan Anda kerjakan sebaik mungkin ya. Upayakan jangan melewati batas yang ditentukan ya. Saya kasih waktu 1 minggu. Silakan dikerjakan dengan baik, dengan tetap mengedepankan kejujuran. Lalu tugas presentasi disiapkan juga dengan baik, meskipun misalnya Anda jauh tempatnya, Anda bisa diskusi ya lewat berbagai cara lah. Tapi kalau misalnya sering ketemu dan bisa berdiskusi silakan ya. Sehingga sekali lagi pasca Lebaran kita sudah mulai presentasi dan diharapkan semua bisa menampilkan yang terbaik karena nilai presentasi cukup besar ya. Oke, itu saja saya pikir untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi nanti akan saya share juga di spot. Anda pelajari dan Anda kembangkan sehingga pada saatnya nanti ketika ada soal ataupun tes dan sebagainya Anda bisa menjawab dengan baik. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. terkait tugas itu di spot bukan Pak? Di spot pertemuan 11 ya Pak ya? Ya, di spot Ini pertemuan 11. ini udah dicoba dibuka Pak tadi Pak, cuman ternyata nggak bisa dibuka filenya Pak. Error Pak. Oh ya, nanti saya coba lihat lagi. Ya, Baik, nanti Pak. saya coba perbaiki. Mudah-mudahan hari ini bisa Anda lihat di sana. Oke, kalau tidak ada cukup sekian aja ya. Terima kasih. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama ya.